Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayoga Pribadi, dosen Universitas Amikom Purwokerto. Alhamdulillah, kita hari ini insya Allah akan membahas tentang bisnis dan lingkungannya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang dasar-dasar atau pengantar manajemen itu seperti apa. Di situ kita sudah membahas tentang perencanaan, planning, organizing, controlling, dan kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan manajemen dilihat dari sisi ilmu dan dari sisi manajemen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bisnis dan lingkungannya. Apa yang Anda atau saudara pikirkan tentang bisnis? Apakah perusahaan besar seperti Microsoft, Telkomsel, Toyota dengan produk-produknya, atau perusahaan kecil, toko kelontong, atau mungkin pedagang keliling, atau penjual yang sedang naik daun penjualannya menggunakan marketplace di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Apa seperti itu? Jadi apa itu bisnis dan lingkungannya? Nanti yang akan kita bahas itu adalah itu nantinya. Ya, sebelum kita membahas tentang bisnis, kita harus memahami tentang konsep bisnis berdasarkan beberapa teori. Di sini kita mengambil sebuah teori dari Ebert. Bisnis adalah sebagai sebuah organisasi atau aktivitas yang mengelola barang dan jasa untuk memperoleh laba. Ya, untuk memperoleh laba dalam hal ini segala proses atau aktivitas untuk mendapatkan laba menurut Ebert. Yang kedua yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisir dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Ini menurut Ghazali Sadam. Di mana menurut Ghazali adalah pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan produk itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Itu menurut Ghazali Sadam. Sehingga dapat disimpulkan bisnis adalah suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menyalurkan, menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari definisi di atas kita jabarkan seperti itu. Kenapa disebut dari kata ini ada kata terorganisir? Ya, kenapa terorganisir? Karena dalam kegiatan bisnis pastinya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada controlling dan sebagainya, ada pengawasannya. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis kecil juga iya? Iya, bisnis kecil itu pasti ada model perencanaannya, target yang dijual berapa, segmennya seperti apa. Tetapi memang tidak terlihat secara nyata. Biasanya umumnya adalah tidak terlihat secara nyata. Hanya kalau bisnis kecil adalah biasanya orientasinya hanya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang di situ ada profit, ada keuntungan. Tapi kalau perusahaan besar cenderung ada pembagian, misalkan ada segmentasi pasarnya seperti apa, targetnya seperti apa, positioningnya harus bagaimana, seperti itu. Ya, kalau kita melihat bisnis, pasti di belakangnya yang membuat ada bisnis atau tidak adalah adanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan berpengaruh sangat signifikan untuk pelaku bisnis. Untuk membuat sebuah bisnis adalah salah satu analisanya adalah membuat analisa tentang kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa.
Ya, kita mengutip sedikit tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dalam hal ini. Hal yang sangat kita butuhkan dan tanpa adanya aktivitas tersebut kita akan terganggu dan harus segera terpenuhi. Contoh adalah makan sehari-hari gitu ya. Itu adalah suatu kebutuhan standar, kebutuhan primer. Yang kedua adalah pakaian. Kita harus sehari-hari punya pakaian karena untuk melindungi tubuh dan sebagainya. Tempat tinggal untuk tempat tinggal kita. Itu adalah kebutuhan. Tapi apa itu keinginan? Keinginan adalah hal-hal yang kita ingin miliki namun tidak begitu penting hanya sebagai modal penunjang hidup. Kalau kita tidak mendapatkannya, tidak akan menjadi masalah bagi hidup kita sebetulnya. Berarti tidak masalah ketika segala sesuatu yang kita anggap kebutuhan sebetulnya itu bagian dari keinginan, karena ketika kita tidak melakukan itu sebenarnya tidak ada masalah. Contohnya, ketika kita makan di resto atau di kafe mahal, pakaian branded, misalkan kita harus menggunakan pakaian harus bermerek yang terkenal dan sebagainya. Kita bawa mobil harus mobilnya sport. Apartemen juga harus di Singapura misalkan. Atau misalkan kalau kebutuhan mahasiswa adalah misalnya adalah apa contohnya? Handphone misalkan. Di mana handphone itu adalah kebutuhan atau keinginan. Ya, handphone bisa dijadikan itu adalah merupakan suatu kebutuhan, tapi juga bisa merupakan keinginan. Ketika kebutuhan adalah uh, untuk sebagai sarana komunikasi, pencarian informasi. Tetapi ketika handphone itu misalkan sebagai sarana pencarian informasi, komunikasi, untuk silaturahmi dan sebagainya, itu bisa jadi keinginan ketika handphone yang teman-teman sekalian beli adalah misalkan apa, iPhone misalkan. iPhone seri terbaru berapa? iPhone Max XS gitu ya mungkin, yang harganya bisa mencapai 16-an sampai 19 juta mungkin, atau mungkin lebih. Atau teman-teman eh, produk Samsung yang terbaru Galaxy Note 9 mungkin 11 jutaan, atau Oppo Find X, Reno dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan yang bisa menjadi suatu keinginan. Keinginan didasarkan dari gaya hidup. Biasanya lebih orientasinya adalah gaya hidup. Ya karena misalkan atau mungkin lebih ke arah status sosial dan sebagainya. Jadi sebagai mahasiswa diharapkan teman-teman sekalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Harus itu. Karena memang kebutuhan dan keinginan itu adalah sifatnya adalah sesaat, dan adanya kalau dalam agama misalnya bujuk rayu setan gitu ya. Oke, kita lanjutkan tentang kembali ke materi. Ya, tujuan bisnis yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bisnis didasarkan terhadap kita ada analisa tersendiri tentang kebutuhan dan keinginan. Misalkan gini, kita tinggal di lingkungan yang dimana masyarakatnya terdiri dari rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar. Maka kita bisa menciptakan bisnis misalkan berdasarkan kebutuhan mereka. Seperti apa? Misalkan bisnis fotokopi, bisnis rental komputer,
Terus apa lagi, bisnis makan, karena makan bisa kebutuhan sehari-hari. Ya, yang berikut kedua yaitu adalah adanya keuntungan usaha. Keuntungan usaha bisnis, orientasi bisnis adalah jelas untuk mendapatkan profit. Karena ketika profit itu didapat, keberlangsungan usaha bisa berjalan. Bahkan untuk pengembangan dan sebagainya itu bisnis bisa diorientasikan terhadap keuntungan secara bisnis. Profitnya ada, profitnya jelas dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang bisnis itu tidak, orientasinya tidak hanya keuntungan secara finansial saja. Oke. Adanya pertumbuhan eh, dan perkembangan berkelanjutan. Bisnis ada yang profit dan non profit ya. Misalkan gini, bisnis itu, contoh bisnis yang adanya pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Contohnya gini, eh, apa ya? Oke, orientasinya adalah misalkan adalah PT Perhutani gitu ya, di mana proses organisasinya adalah misalkan adanya penanaman hutan, reboisasi. Misalkan penanaman hutan eh, di hutan-hutan tertentu yang milik perhutani, itu selain untuk dimanfaatkan untuk dari sisi bisnis dengan kayunya dijual, produk misalkan kayu jatinya itu bisa dijual untuk pembuatan lemari, maaf, pembuatan lemari dan sebagainya, meja, kursi dan sebagainya. Tetapi kayu-kayu itu tersebut, pohon-pohon tersebut itu ditanam untuk sebagai reboisasi ya, penanaman kembali untuk mencegah terjadinya banjir, longsor dan sebagainya. Sehingga bisnis dari yang dilakukan PT Perhutani misalkan itu selain untuk pemanfaatan sumber daya alam untuk sisi bisnis dengan pembuatan lemari, kursi dan sebagainya, tetapi sebagai penguat untuk tidak terjadinya banjir, untuk penyerapan air di tanah, ataupun untuk mencegah terjadinya longsor contohnya. Berikutnya adalah untuk mengatasi resiko. Bisnis yang untuk mengatasi resiko itu misalkan apa? Bisnis yang resiko misalkan untuk produk keamanan, biro jasa keamanan. Mungkin sekarang setiap kegiatan bisnis di perusahaan-perusahaan besar membutuhkan jasa security misalkan. Atau mungkin asuransi. Asuransi itu ada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu adalah untuk mengatasi resiko. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Kalau dibilang bahwa ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility. CSR adalah merupakan strategi bisnis perusahaan organisasi jangka panjang, di mana konsep CSR adalah merupakan sarana komunikasi antara perusahaan terhadap stakeholder. Jadi kalau CSR itu semata-mata untuk tidak hanya memberikan dukungan dari sisi uang untuk kegiatan secara sosial, tetapi mungkin bisa dari CSR bisa dilakukan terhadap karyawan ataupun stakeholder yang ada. Sehingga CSR di sini lebih orientasinya adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ataupun stakeholder yang memangku kepentingan terhadap organisasi tersebut. Misalkan kalau dari lingkungan, misalkan perusahaan mempunyai dana CSR untuk misalkan terhadap lingkungan sekitar, misalkan untuk memberikan bantuan acara 17 Agustus mungkin, atau mungkin membangun
eh, WC di mana, di daerah mana yang tidak mempunyai WC dan sebagainya. Atau mungkin bagi karyawan misalkan ada program rekreasi dan sebagainya dan seterusnya. Itu merupakan tanggung jawab organisasi untuk memberikan atau menjaga hubungan baik karena ini sifatnya adalah jangka panjang. Lingkungan bisnis yaitu gini. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur lain. Unsur lainnya itu apa? Yang berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cara internal ataupun eksternal. Lingkungan bisnis secara internal dan eksternal adalah sangat berpengaruh erat terhadap kelangsungan hidup organisasi. Kita akan bahas satu-satu tentang apa itu lingkungan internal dan apa itu lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah yang pertama adalah yang berhubungan langsung atau ada di berhubungan secara langsung terhadap organisasi tersebut. Yang pertama jelas karyawan sebagai tenaga kerja, sumber daya manusianya. Yang kedua manajemen. Manajemen adalah eh, pengelolaannya, metode pengelolaan dan sebagainya. Pemegang saham atau stakeholder, modal dan peralatan fisik, dan informasi. Di mana lingkungan internal ini dari karyawan, manajemen, pemegang saham, modal dan peralatan fisik, ada dana, mesin gedung dan sebagainya, dan informasi itu dapat dikendalikan secara langsung oleh pelaku usaha sehingga dapat diarahkan. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara diberikan aturan-aturan, model kerjasama yang baik seperti apa dan sebagainya. Misalkan karyawan diberikan aturan tentang jam masuk kerja dan sebagainya. Manajemen dalam hal ini kalian diberikan soft skill, misalkan diberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya yang ada, misalkan. Pemegang saham diberikan aturan, misalkan ada pembagian saham, misalkan. Modal, nah misalkan untuk aturan pengurangan anggaran, misalkan listrik dan sebagainya dan sumber informasi lain. Ini sehingga semua ini dapat diberikan apa ya, diarahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dan lingkungan eksternal itu yang pertama adalah lingkungan khusus intinya. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang punya kepentingan dalam organisasi. Jadi seperti konsumen, pemasok, pesaing, kreditor gitu ya. Ya, lingkungan eksternal itu belum tentu untuk bisa dikendalikan sehingga dibutuhkan satu cara, satu pola, metode yang bisa harus bersinergi. Sehingga dari unsur manajemen atau pelaku organisasi itu harus bisa mengikuti pola-pola yang diinginkan oleh faktor konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Itu umumnya seperti itu. Apa itu konsumen? Gitu ya. Mungkin yang pada dasarnya kita sering bertanya apa itu konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Konsumen adalah kelompok potensial sebagai pengguna barang atau jasa yang sudah dikeluarkan oleh organisasi bisnis tersebut. Konsumen potensial, target market gitu ya. Seperti apa? Yang kedua adalah pemasok. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan
faktor-faktor produksi, misalkan bahan baku atau material. Sehingga pemasok adalah merupakan bisa perusahaan atau organisasi atau mungkin bahkan individual yang memberikan bahan baku atau material untuk memperlancar proses produksi yang dijalankan. Berikutnya pesaing. Pesaing atau yang biasa kita sebut kompetitor adalah organisasi atau individu yang membuat suatu produk sejenis dengan apa yang teman-teman misalkan punya program bisnis apa itu sejenis gitu ya. Misalkan kalau kita provider di komunikasi misalkan ada Telkomsel dengan produknya Simpati, As mungkin. Itu siapa kompetitornya gitu ya? Yaitu Indosat misalkan. Dengan produk AM3 dan sebagainya. Indosat AM3 atau mungkin XL mungkin itu adalah menggunakan produk sejenis, kompetitor dalam produk sejenis tapi biasanya bersaing dengan masalah harga, pelayanan dan sebagainya. Itu adalah kompetitor bersaing. Sedangkan kreditor adalah organisasi tertentu yang mempengaruhi organisasi secara finansial. Biasanya, untuk mendukung proses produksi suatu organisasi, ada ketiga pihak lain yang mensuplai anggaran atau mensuplai dana secara finansial. Mungkin dari sisi perbankan dan sebagainya. Walaupun tidak semua organisasi bisnis itu melibatkan pihak luar. Misalkan punya modal sendiri dan sebagainya. Tidak semua jadi. Jadi ada sebagian yang memanfaatkan pihak luar untuk mengembangkan proses produksi tersebut. Jadi bicara masalah lingkungan umum, kita sekarang bahas lingkungan khusus, yaitu kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin untuk memengaruhi organisasi. Kita bahas satu-satu. Iya, kondisi ekonomi itu biasanya berpengaruh terhadap tingkat inflasi, berpengaruh terhadap masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi saham, pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap praktek manajemen dalam aktivitas bisnis. Sehingga, misalkan kondisi yang sekarang ini real terjadi adalah kondisi perekonomian sangat bermasalah karena adanya kasus virus corona sekarang misalkan. Ini nilai suku bunga rupiah terhadap dolar itu sedang turun misalkan. Mungkin berapa sekitar 14 mungkin atau mungkin sudah mencapai 15 ribu. Ya, ini kondisi ekonomi seperti ini berpengaruh ketika kurs rupiah turun, maka ketika kita mengadakan bahan baku yang orientasinya adalah dari luar, itu secara otomatis akan berpengaruh terhadap harga jual suatu produk. Karena nilai rupiah kita turun. Sehingga kondisi ekonomi di sini adalah berpengaruh signifikan terhadap proses produksi. Yang kedua adalah kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Maksudnya seperti ini. Kondisi politik dan hukum itu ya, itu sangat berpengaruh terhadap
kebijakan-kebijakan yang akan muncul nantinya. Dan kebijakan yang muncul itu akan berpengaruh terhadap proses produksi dan penjualan suatu organisasi. Misalkan aturan pajak misalkan. Aturan pajak yang sangat tinggi bisa jadi memberatkan eh, proses penjualan atau konsumen yang akan menikmati terhadap produk yang kita hasilkan. Misalkan BBM misalkan. Eh, Produksi yang saya kembangkan misalkan adalah saya punya produksi apa misalkan pembuatan tepung mendoan, di mana pembuatan tepung mendoan itu proses produksinya adalah memanfaatkan BBM untuk pengolahan, untuk misalkan saya membutuhkan BBM untuk membuat proses produksi, di mana saya mesinnya adalah mesin untuk penggilingan tepungnya adalah menggunakan BBM gitu ya. Dimana BBM itu harga semakin tinggi, maka secara otomatis ketika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM, tidak adanya subsidi terhadap BBM, maka proses produksi yang saya lakukan misalkan akan menjadi naik. Jadi tepung mendoan itu jadi semakin mahal. Selanjutnya adalah kondisi sosial budaya. Para pelaku bisnis, mungkin manajer, perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Pelaku bisnis perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi dengan nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Misalkan eh, sekarang masyarakat cenderung kembali ke back to nature, gitu. Misalkan kembali kepada alam. Bisnis wisata sekarang adalah orientasinya adalah wisata yang orientasinya adalah alam dan eh, yang karena suka misalkan wisata yang orientasinya pada alam, di mana alam itu sebagai objek untuk foto selfie dan sebagainya. Itu sehingga itu pelaku bisnis harus mencermati seperti itu. Atau misalkan bahan-bahan sekarang kembali kepada alam, misalkan lebih mungkin pengobatan misalkan. Kalau dulu mungkin secara orang berpikir bahwa harus mengobati secara menggunakan obat secara kimiawi. Tapi sekarang bahkan beberapa orang sudah berpikir untuk membuat suatu produk atau mengkonsumsi obat secara herbal. Misalkan jamu tradisional dan sebagainya. Dan itu yang dari sisi bisnis, pelaku bisnis itu harus selalu sering melihat atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dari sisi kondisi sosial dan budaya. Kalau dari sisi demografi, kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga, dan sebagainya. Kalau dari sisi jenis kelamin, misalkan dari suatu daerah, itu segmen pasarnya adalah di daerah X, di mana itu kebanyakan perempuan misalkan. Mungkin produk yang cocok adalah sebelum kita melakukan analisa ya, produk yang cocok misalkan eh, kosmetik misalkan. Berdasarkan usia di masyarakat tersebut adalah usianya adalah kebanyakan adalah usia produktif, usia pelajar, usia mahasiswa. Produk yang tepat adalah misalkan fashion misalkan. Dari tingkat pendidikan, mungkin di satu daerah yang kita tuju adalah rata-rata adalah sarjana misalkan. Maka produk yang dibutuhkan adalah toko buku misalkan, atau mungkin jasa yang berkaitan dengan penjualan produk atau produk internet, kuota dan sebagainya. Lokasi geografis misalkan. Kalau di sini lokasi geografis misalkan kita yang kita sasak adalah
di daerah yang tinggi, misalkan Dieng, kita kebetulan target marketnya adalah orang-orang konsumen yang ada berada di Dieng. Apakah dengan kondisi alam yang tinggi dan dingin gitu ya, apakah kita cocok menjual produk es krim? Ya mungkin, tetapi kelihatannya adalah segmennya tidak kurang pas. Maka produk yang kita jual adalah yang panas, hangat gitu ya. Misalkan produk misalkan susu sapi panas, atau mungkin varian-varian atau olahan-olahan eh, jahe atau apa yang sesuai dengan kondisi yang kita tuju. Dari pendapatan dan konsumsi keluarga yang secara umum. Oke. Berikutnya adalah teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku bisnis, terutama dalam hal pengembangan produk. Jadi seperti ini. Kalau perkembangan teknologi itu sekarang sangat luar biasa cepat. Misalkan gini, kalau kita membandingkan antara bisnis retail, enggak, bisnis secara tradisional, bisnis secara modern, bahkan sekarang bisnis secara teknologi misalkan pembandingnya. Kalau bisnis secara tradisional biasanya adalah pasar-pasar tradisional yang menjual produk secara langsung, tetapi kondisinya adalah ada tawar-menawar dan sebagainya. Tempatnya dalam tanda kutip kurang begitu bersih. Penjualnya juga melakukan penjualan secara langsung, bisa terjadi tawar-menawar, misalkan harga bawang sekian jadi ditawar sekian dan sebagainya. Kalau bisnis modern, bisnis retail secara modern, misalnya kita di Purwokerto ada supermarket, ada apa, Rita Mall misalkan, dan ada Moro dan sebagainya. Tapi sekarang berangsurnya teknologi, kita tidak perlu mengetahui konsumen atau tidak perlu bertatap muka dengan konsumen secara langsung dengan produk-produk yang ada di marketplace misalkan. Misalkan kita mau order baju, mau order parfum, cukup kita mungkin bisa di marketplace yang ada, baik dari misalkan kita bisa pemesan dari Facebook mungkin, IG mungkin, atau marketplace yang ada misalkan Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kita tidak bertemu secara langsung, bahkan kita bisa melihat dengan cara melihat deskripsi suatu produk, kemudian kita pesan, dan ada biaya antar terjadi di situ. Begitu mudahnya, karena teknologi itu begitu pesat. Perkembangan teknologi begitu pesat, apalagi sekarang model-model smartphone bisa untuk salah satu media untuk melakukan satu proses bisnis. Globalisasi, suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas dan waktu. Ini dengan media, teknologi, informasi, dan internet dalam hal ini. Sehingga media globalisasi, jika kita tidak memanfaatkan teknologi informasi secara baik, maka kita cenderung akan tertinggal. Karena informasi apapun bisa kita dapat tanpa adanya batas jarak dan waktu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan cukup jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, wabah virus corona juga segera berakhir, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan sebelum Ramadan ini kita virus corona sudah hilang dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.